نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak yang terhormati maupun ibu-ibu, alhamdulillah kesempatan malam sabar bahagia niki yang sami bisa terus duduk di tempat yang mulia niki dalam rangka bagaimana kita mengurangi kebodohan dengan cara menuntut ilmu yang dirangkai dengan solat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan suratul Yasin. Alhamdulillah niki bentuk nikmat yang Allah berikan kepada tiap kami. Maka insyaAllah dengan segala aktivitas kita malam niki mudah-mudahan tercatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang kami menuju kehidupan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani maqbunun 'alaihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat kebanyakan manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Nabi ni kenikmat itu adalah pertama as-sihhah, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu senggang, waktu yang banyak kita miliki. Niki kenikmatan yang Allah sudah memberitahukan, mewahyukan pada baginda Rasulullah SAW, kita sebagai manusia, yaitu kebanyakan tidak tidak menghiraukannya. Maghbunun, yaitu tidak menghiraukan kedua nikmat ini. Tidak kita syukuri kedua nikmat itu. Apa itu as-sihhah? Sehat. Saya mungkin niki nikmat sehat termasuk bagian daripada nikmat Allah yang paling a'la darajah. Paling solah derajat, paling tinggi derajat nikmat adalah termasuk nikmat sehat. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Sya'rawi, "Ar-rizqu al-malu adna ar-rizqa." Harta itu adalah paling serendah-rendahnya rezeki. Kemudian al-afiyatu a'la darajat ar-rizqi. Sedangkan kesehatan, keafiatan itu adalah paling tingginya dinamakan dengan rezeki. Jadi alhamdulillah lungguh tiang niki masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meluangkan waktu-waktu sehat kita ini untuk terus bagaimana menambah daripada amal-amal kehidupan yang akan kita kerjakan di dunia ini untuk menuju kehidupan yang nantinya lebih baik di kemudian hari. Jadi niki para nikmat sehat, sehingga sehat niki hadirin rahimakumullah andin mulai terkurangi disi Allah Subhanahu wa taala, maka selaku segala sesuatu terepot, susah. Sekedar mengamut gigi niki doang sekedik niki mulai terkewah boyak uar. Padahal terkurang niki sekedik kekurangan doang. Apalagi yang mulai tercabut, apalagi yang mulai kering dua telu gigi. Niki menunjukkan bahwa
tanda daripada tanda Allah SWT terjadi manusia untuk siap-siap menuju kembali kepada Allah SWT. Sehingga nikmat sehat niki syukuri dengan bagaimana? Dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan demi kebaikan, memperbanyak mendatangi tempat-tempat yang mengundang diri kita untuk lebih baik di kemudian hari. Hadiri para pengajian-pengajian, dengarkan siraman rohani, baca Al-Quran, seperti yang pada malam niki kita membaca Al-Quran, fi kulli harfin asara hasanah. Setiap satu huruf lekat Al-Quran niki 10 kebaikan yang terterima. Kemudian namun tiang niki dia tahu ngaji, dia tahu baca Quran, tokol dengar saya baca Quran, tokol melinggih beriok-riok. 10 je mau dengan saat membaca, saat berdengar pun masih mau 10. Duit mau membaca, duit mau pemilu. Sehingga jarian diri teniki dakat-dakat terjadi batu lagu elek karung beras. Lamun terjual beras niki, batu niki, kerikil niki, minum terjual. Tayak harga. Mara aja harga beras. Andien tendek tahu baca Quran, tokol. Kajian dengan sak tahu baca Quran. Simak, dengahan, renungi. Jadi supaya kita sama-sama mendapatkan kebaikan. Andien dikemampu lagu tokol, naik ke kurang sehat. Mana-mana dia senang dengar sak baca Quran. Tidak pindah diri jadi semari. Sehingga dengan saat demen kita dengan gawe solah, maka ciri niki kemungkinan besar mau hidayah. Ciri niki dengan kemungkinan besar tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billah. Na'udzubillah. Sehingga kesehatan tiang pengusaha niki dipergunakan kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa salat, berpuasa, haji jika kita mampu. Yang kedua, nikmat yang dilupakan oleh manusia adalah al-faragh, waktu sak luang. Luwe waktu niki lagu ndekna sempurnaan waktu niki, dek pergunaan waktu niki tiba hal-hal sak bagus. Luwean congok keruan arah tokol datang batur sakit ngerumpi yur batur sak lain. Anden waktu niki kemanfaatan dengan sebenar-benarnya, maka insyaallah kebaikan demi kebaikan akan meliputi kita semua. Sehingga dua nikmat niki arak dengan sehat, lagu ia sibuk gati dan beri waktu jaga sesuatu sabaik. Arak dengan beri waktu, lagu kesehatannya terkurangi sisi Allah SWT. Sehingga timbang luwe rezeki dia, luwe harta pada kepem luwe, lagu yang sakit. Maka segala sesuatu jadi penyakit untuk diri nanti. Rezeki sak duit niki dan bau si nikmati karena sakit. Oleh karena niki nikmatilah nikmat sehat ini dengan kebaikan dan jaga kesehatan kita. Andin kesehatan niki pun harus terjaga dengan segala sesuatu yang menjadikan kita sakit. Jadi itulah salah satu penyebab niki terlambat datang baru niki nyekat sakit tiang. Dek tapi beda jadi niki lagi kurang sehat tidak. Sehingga pada suara dengan salawat Yasin bawa tidak kelimat lampah. Dan idap saja bilin sebenar lagu alhamdulillah agak mendingan idap baru niki lampah kedua motor alias. Sengak lakan nonek entah asa
mulai memutar piani ki wah jadi 2 kali ya. Jadi ini selesai lidah sampai baru maghrib niki sembahyang. Sampai baru selesai sembahyang tengah yang pedasan arah angin dengan sahabat Yasin alhamdulillah agak yang lidah seperti berangkat. Jadi niki wah aran nikmat sehat. Dakat kekican sakit lagu ada kekican sehat serapek gawe sesuatu sak solah niku. Kedong yang sehat. Lama lamun tuah yang sehat, dek tebau lampak datang santran niki bau di momot balik jari. Sehingga sempat ini gunakan kesehatan demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang pertama tadi yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi adalah al-malu adna rizqa. Harta benda yang pengusaha memiliki paling rendah posisi dalam masalah rezeki. Termasuk dalam rezeki. Harta benda posisi paling bawah posisi rezeki adna rizqa. Paling bawah posisi paling rendah posisi adalah harta benda yang pengusaha. Sehingga harta benda niki Allah berikan kepada orang-orang yang ditentukan. Ya besul rizqa. Jadi wa yaqdir Allah tahan Allah icani yang pengurusan rezeki ini tergantung pemilik mereka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timak lelah boyak rezeki niki lamun dik mula side pi rezeki dik tebang Allah Subhanahu wa taala. Lagu timak dan dek boyak rezeki ni ke tokol dengan tuak niki momot cogo lek balik doang rezeki niki pasti datang. Mungkin tanya datang terserah Allah Subhanahu wa taala cara dia datang. Dan lamun demi buktian boyak dengan sak tuak-tuak niki. Dakat lumpuh manusia niki. Dakat dia berdua anak malik niki. Dek berdua semama, dek berdua anak, dek narak dengan jangan kecuali tawakal kepada Allah. Sehingga disebutkan ni dalam Al-Quran. Jadi banyak bukti bahwa Allah lah yang memberikan tiap sami rezeki. Timak dalalah boya, kemalam terboyak, kanjelo terboyak, siang terboyak lagu lamun bulan sida epi rezeki, maka Allah tidak akan berikan. Sehingga masalah rezeki, ajal dan yang lain ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa diterka dan tidak bisa dikira-kira. Sehingga manusia ini hanya mencoba dan mencari sebagaimana yang sudah diberi informasi atau telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat Jumat. Fa idza qudiyatis salatul jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lamun wah selesai sembahyang Jumat dalam firman Allah itu fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi ini wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi suruh temboyak memang namun sehat boyak rezeki ini. Tawakal, cari, berusaha boyak. Sehingga kita yang berusaha, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita, Allah pasti akan berikan. Sahan terboyak dengan rezeki ini. Lagu jangan meyakini bahwa pekerjaan itulah yang memberikan kita rezeki. Tetap yang menjadi panutan kita adalah Allah yang memberikan kita rezeki, bukan pekerjaan itu. Sehingga kerjakanlah pekerjaan itu dengan yang terbaik, dengan menjadikan Allah sebagai majikan kita, tidak jadian makhluk sebagai majikan. Cukup Allah jadi majikan kita.
Cukup Allah yang akan memberikan kita, yang telah menanggung hidup kita. Sehingga ketika kita anak niki wah metu di dalam tiang niki, wah tanggung rezeki padahal masih jadi berpihak di dalam tiang. Sampai de bau lahir berarti Allah sudah tentukan rezeki kita. Jadi Allah sudah tentukan. Tergantung Allah kapan dia akan memberikan dan kapan dia akan menahan. Sehingga rezeki niki akan diberikan oleh Allah pada saat dan waktu yang Allah tentukan. Jangan disebut ni dalam hadis qudsi ni ke. Arak suku dengan sak tebang rezekinya saat ni. Karena itu lebih baik untuk dia. Arak dengan sak tahan rezekinya makin ni karena saat itu lebih baik bagi dia. Sampai sebut anding kujak beng rezeki ini makin, maka dia akan binasa dengan rezeki tersebut. Jadi ambil contoh menuik Qarun disebut di dalam Al-Quran. Niki si Qarun niki kunci gudang doang niki kita jauh si unta, biru unta jauh gudang, kepeng, harta benda niki. Saking sugih sakeh. Unta jadi oros niki piru unta jaga jadi tukang jauh kunci gudang. Si saking sugih lah kat ngeno pelenyapan si Allah Subhanahu wa taala dengan semua rezeki harta benda yang dia miliki. Sehingga kita sebagai manusia tuntutlah rezeki dan tawakallah kepada Allah yang memberikan kita rezeki. Saya sebagai pasti tidak terbalas, pasti tidak terbayar si di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki itu adalah yang a'la al-afiyah, kesehatan yang perlu bersama itu. Lamun tidak sehat niki kesusah jadi manusia. Apa-apa bang, bakal si baru niki sekedar disakit tiang doang niki apa-apa dia jojo suruh keluar dan milih. Dia kat nasi bungkus manak doang ini si ende dan naik tiang kita dan naik. Apa ada pada dengan sakit gigi mas ya? Mungkin sakit gigi pertujuan apel, manggis, durian jadi tanjak niki lagunya kan sakit gigi juga. Ketolak rezeki niki. Nah, itulah bentuk nikmat sehat. Begitu mulia, begitu tinggi posisi derajatnya di sisi Allah SWT. Kemudian yang paling afdal daripada rezeki itu adalah waladun soleh, anak sak soleh. Dia paling sesolah merezeki adalah rezeki anak sak soleh. Saya ingat tersebut dalam hadis niki idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Ingat, mbien pun depanan paling afdal anak soleh niki lamun wah bilinan dengan toa, maka kanak niki tetap janduan dengan toa. Saya ingat jadi dengan soleh. Segala sesuatu kebaikan yang dia kerjakan itu sebagai dengan tua jemaah mau transferan pakane ledan kesalahan kanak sakte adik hidup di atas dunia. Nah, baru kemudian yang keempat adalah tamamur rezeki, paling sempurnanya rezeki adalah ridha Allah, mencari ridha Allah SWT dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Keridhaan niki kasih sayang Allah kepada tiang pengusaha. Sehingga lamun Allah ridha apa-apa milik ndik dengan yang pasti tetap ya. Dia kan sirin Allah Taala ridha milik hamba itu. Dia yang mendapatkan ridha Allah. Allah senang milik dengan niki, Allah senang milik hamba niki. Sehingga untuk mencapai bagaimana misal contoh terjadi guru kan murid. Beda halnya murid senang jok guru, kanca guru senang jok murid. Dia berbeda. Arak murid senang di guruna, lagu belum tentu guruna senang tipak muridnya. Arak murid berusaha ngumbin tanah pinak guruna ni ada yang senang le ia. Bagaimana? Dengan cara yang hal-hal yang baik. Dia tampakkan kerjaan yang baik. Dia bertutur kata yang baik. Sampailah guru ini ridha, senang elek murid ni. Lagu arak dengan sebagai
Dek narak entah mina pegawaian sekolah maupun pokoknya biasa. Lagu guru ni ia beruntuk kita kanak niki wah senang lah serius. Nah niki lain niki. Ia tu parang ridha Allah. Orang ini mendapatkan ridha Allah. Sehingga untuk mencapai ridha Allah, salah satunya adalah dengan beribadah. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang dia minta, maka Allah kabulkan. Ia ciri dengan ridha ini. Sehingga mohon maaf, makin ngendang hujan, berdoa langsung turun hujan ini. Kembali saya nggak berdoa niki kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Marak misal Nabi Muhammad SAW, marak misal para aulia, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Sekedik berdoa, langsung terterima doa niki. Saya nggak ia tekanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu martabat paling sempurnanya rezeki adalah ketika Allah meridai hamba tersebut, mendapatkan ridha Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, untuk itu pada malam yang berbahagia niki yang belum sami, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bagian daripada keempat-empatnya, yaitu memiliki harta maupun dalam keadaan sehat, dan kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang terpenting adalah dan terutama dari semuanya itu kita mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan malam niki dengan melanjutkan pembelajaran yang kemarin adalah kitab Taharah. Ini satu kitab tentang bersuci. Kembali dalam bersuci harus terbahas. Kadang-kadang dengan wek berketuan atau kanak, maka dia bersuci harus terbahas. Saya ingat salah satu daripada syarat untuk kita sholat adalah suci. Suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat kita. Awak teniki harus suci masih lekan hadas dan najis. Pakaian termasuk ini harus suci lekan najis. Tahu penganjang jak sembahyang harus suci lekan najis. Ya ampun bau, termasuk salah satu dari syarat solat. Saya ingat lamun awak penyebab berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dia terima sembahyang niki. Malah dosa jaring sembahyang sak tegawik niki. Contoh arak dengan junub ngimpi. Suahan ngimpi dengan ngebang, pelain wudu. Muntah jak santren sembahyang. Ingat diri dan junub. Aku ipah mandi, onen mandi. Maka sembahyang niki dosa jaring. Saya ingat salah sekali lekan syarat untuk solat itu yaitu hilangnya hadas besar dan hadas kecil. Jadi, kalau masih berhadas maka solat itu dihukumi haram dan berdosa. Sehingga tidak menghilangkan hadas besar. Untuk membahas tentang menghilangkan hadas besar, maka ia lain pelai terusan kemudian tentang bersuci. Nah, bagaimana cara kita bersuci dan apa yang kita gunakan untuk bersuci? Nah, bahaslah tentang air dan yang lainnya. Oh, lagu kadang-kadang dia nara air, amun nara air kemudian tak bersuci. Karena nyengken telik sopok lendang, dia nara air, lagu waktu sembahyang wahara datang. Jak tersembahyang hukumnya haram, dia teman mandi. Lagu jak termandi, dia nara air. Ngombe tentang, maka di sana tayamum yang digunakan untuk kita bersuci. Ya, perlu bahas. Ada temenek. Membentang tidak sucian diri juluk air. Lagu dengar air si tidak besok penek. Maka caranya menggunakan batu. Mengambil 3 batu. Nah itulah termasuk yang disebut dengan bersuci. Lamun wah suci isi batu ini ampuk tetayamum, ampuk sembahyang. Pada marak dengan saunin tiang hubung niki lamun marak dengan tabrakan. Kemudian langsung terperban. Kanggo tendek sembahyang, dan kanggo tetap wajib sembahyang. Lagu itu terperban.
ngombe je kentan sembahyang. Maka pertama adalah wuduklah dengan anggota yang tidak kena perban. Yang kedua, tayamum setelah wuduk itu untuk mengenai bagian yang tidak terkena wuduk. Dan solat itu wajib dikerjakan tetapi wajibul i'adah. Harus menjamak ulang malik sembahyang lamun wah sehat. 2 bulan sakit masih jauh, 2 perban, maka suahan 2 bulan ternyata sehat, mandi bersih, baik mandi junub maupun mandi bersih, bersudu, baru mulai qada solat selama 2 bulan. Kumbekna niki yang kata qada pada luas sembahyang waktu sakit niki, kadu wudu, kadu tayamum. Nggih. Anden dengan niki sak tabrakan niki berun sebulan, matin dengan niki. Maka ndik wajib untuk sembahyang. Jangan ia no sembahyang menggunakan syariat, menggunakan wudu, menggunakan tayamum, tetapi tetap wajib iadah lamun sehat. Lagu lamun mati, dekman sehat ternyata mati terus, maka dengan no ndik wajib sembahyang. Jadi sah hukum sembahyang sanono lamun sampai mati sebelum sehat. Itulah permasalahannya, sehingga syariat ini mengajarkan kita yang berkenaan ngombe pun keadaan terjadi manusia selama dekman mati, dek temankah kanggo jak dek sembahyang. Dek teman kanggo jangkah sembahyang mana tu juro. Amun tak mati je, sembahyang diterusan iki. Enggak ada bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un datang sebatur niki jak sembayangan mayit. Jadi itulah pembahasannya. At-taharatu lughatan an-nadhafah. Saran taharah niki secara bahasa adalah bersuci. Sedangkan secara istilah adalah raf'u hadasin, yaitu menghilangkan hadas. Ambil contoh raf'ul hadas niki wudu maupun ghusli mandi. Karena wudu pun harus berniat. Ya, pun tertolok niki niat niki di dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Mandi masih ngono. Yang kedua nyebur nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Dia tahu yang niki ustaz bahasa sak kadun detia. Bahasa jamak kadu jamak-jamak. Sahajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Elik selaku awakku ni fardu karena Allah. Jadi mulai mandi. Jadi mau selesai rata bersih awak niki atas suci itu jadi kelihatan hadas bersih. Au izalatun najasin, atau menghilangkan najis termasuk bersuci secara syara'an. Kal istinja'i, seperti istinja bil ma'i dengan air. Menek maupun naik kanak ni ke, maka istinjaan. Apa sih istinjaan? Air. Ini termasuk taharah. Wa ghasli thawbi al-mutanajjisi, atau membasuh pakaian yang terkena najis. Jadi termasuk dengan taharah. Jadi pupuk atau mopuk niki. Jadi yang dinarak najis oleh pakaian teniki, keteh najis niki. Keteh najis niki kadua air. Ada nyelek. Enggak jeput ngono-ngono jamak. Apalagi zaman makin niki terutama dengan sakadu mesin cuci. Anda narak tai kanak, arak masa ada selangan kanak atau pen, besok juruk di luar. Baru temak jok dalam mesin cuci. Ada hendak bercampur barang di dalam mesin cuci no, ya tai, ya sabun, ono sekedik tok posisi tai jadi ngerata oleh pakaian no jadi tai. Nah, itulah sebabnya besok juruk namun wah suci lekan najis baru tamak.
Saya ingat barang blender mesin cuci ini kan kerepok, kotoran, seandainya termasuk najis, ya keteh. Berarti dalam secara suci dan tidaknya dia sudah suci. Lamun wata keteh najis baru temak jok dalam mesin cuci. Habar bergabung antara tangkong-tangkong sak lain niki terblender dalam mesin cuci tekaduan rinso untuk keteh marak modal kerepok, kotor, daki dan sebagainya. Tetapi itu bukan najis. Sehingga kita itu harus menggunakan pakaian sholat yang suci dari najis. Ndik napa suci lekan kotoran. Contoh tangkong pemangkin niki kan kerepok oleh tembok. Tanggung tekadu sembahyang, tanggung. Umbekna sengak ndik najis. Saandek tekanggu kadu sembahyang no pakaian sa arak najis kena. Iya sampai kanggu. Au ma fi ma'nahuma, atau pada sesuatu yang semakna dengan keduanya. Kat tayammumi, seperti dengan tayammum barokat yang sawane niki. Wa wudu'i sahibid darurah, dan wudunya orang yang dalam keadaan darurah. Seperti apa? Kasalisil bauli, dengan sakgirang kenterik penyakit kenterik. Niki wudunya itu sahibud darurah, wudunya orang yang dalam keadaan darurah. Fa innal hadatsa la yartafi'u fihi ma sanga, hadas niki ndik hilang lekan keduanya, lekan tayamum maupun lekan dengan wudu baru niki. Ambil contoh dengan tayamum niki, arak dengan tayamum dalam keadaan hadas ni tetap. Nah, arak dengan tayamum tetapi hadasnya tetap. Contoh barokat yang si baru niki dengan sakit baru niki, sakadu perban niki. Wudu lagu itu tetap berhadas. Nah, cuman itulah cara syariat untuk mengerjakan agama Islam ini untuk melaksanakan sholat. Wudu lagu itu tetap berhadas dengan sak bertayamum baru niki. Atau dengan kuat menek sedikit menek, sedikit menek, sedikit menek, lamun ieu doang jan puruk burung sembahyang. Sehingga dengan niki teparan sahibud darurah, dengan dalam keadaan darurat. Wudu nano dalam keadaan darurat. Sehingga ia tetap sugul penekna. Imaknya kan sembahyang bare terus kecil. Sugul malik. Baik Allahu akbar. Balik sugul lah. Sugul malik. Namun tebarak kena doang mau piran tidak mau sembahyang. Sehingga wudu nano maka disebut dengan wudu sahibud darurah. Cara nambarak ngombe angkat ker yang naniki amun mama baitan air li iman percik ilekan dalam. Apa wudu terus pun langsung sembahyang. Kah pikiran. Di mana tu sugul maka tanamkan dalam hati kita bahwa air yang leker yang penuh adalah air satu percik baru. Ia teparan wudu sahibud darurah. Yang kemudian adalah au ala suratihima, atau ada sesuatu yang sesuai dengan bentuk surahnya. Raf'il hadas kal aghsalil masnunah, seperti dengan mandi yang disunnahkan. Jadi luwek bentuk mandi satu sunnahan. Ambil contoh mandi sembahyang Jumat. Niki sunnah hukumnya, tetapi dinamakan juga dengan toharoh. Wal wudu'ul mujaddid, dan wudunya orang yang diperbaharui. Mungkin niki sudah dalam keadaan wudu. Mara-mara sugul dejok jeding wudu sudah mandek. Padahal wudu dia masih hara. Apakah sah wudu yang kedua? Anggap dia nara. Lamun dia niat lagu. Jadi wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, padahal tidak hadas. Sehingga mungkin tanpa niatnya adalah tajdidul wudu. Niat untuk memperbaharui wudu. Sahajaku wudu untuk diperbaharui karena Allah Ta'ala.
tajdid. Sehingga tidak dalam berhadas. Karena yang menyebabkan kita berhadas diantaranya adalah misalnya ngentut, nenek, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Nah, jadi beberapa hal yang menyebabkan batal wudu. Lagu le saat ni dia nak batal wudu tu. Lagu sugul batur niki wudu. Yakin misalnya kecuali ngentut le luah jangan lain cerita. Lagu niki dalam keadaan wudu, malik na wudu, maka niatlah untuk tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu kita. Maka dapat pahala. Lamun dia berniat niat mau pahala. Yang kemudian wal ghusl tsaniyah was salisah fi ghuslil yaddi wa ghairiha. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah seperti basuhan yang kedua dan ketiga fi ghuslil yaddi wa ghairiha, pada basuhan tangan. Anden tu wudu biasa telu kali yang tak terbisuk. Padahal basuhan yang pertama itulah yang wajib fardu. Besok ima sekali ia wajib. Basuhan yang kedua ini sunnah. Basuhan yang ketiga sunnah. Nah, sak penembik no teparan basuhan wajib. Sak kedua sunnah, sak ketelu sunnah. Ande narak niki air cuman enggak narak sebotol belik niki. Bau tu cukup isi wudu. Cuman baik sak wajib doang babarono. Yang dejak semulai mulai besok mua sekali. Bis rataan. Wajib doang. Terus langsung ima sekali, kiri sekali, usap naik setelah selesai. Cukup. Nah, lagu kesunahan telu kali. Maka basuhan yang kedua dari membasuh tangan maupun yang ketiga dari basuh tangan itu juga seperti orang yang bersuci. Itu maksud. Fa innahuma lam yarfa'a al-hadas. Sehingga basuhan kedua dan ketelu dia apa untuk menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas adalah basuhan yang pertama. Wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Sedangkan praktek tentang besok niki, besok 5, besok naik pun niki seperti basuhan yang pertama. Aw ma ala surati izalatin najasah, atau ada bentuk niki marak dengan menghilangkan najis. Kal ghaslatis saniyah wasalisah fi izalatin najasah, seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga di dalam menghilangkan najis. Arak niki tai contoh nilai pakaian. Besok sak penembik ni menghilangkan najis. Lagu basuhan sak kedua sak ketelu niki adalah ndekna termasuk menghilangkan najis. Yang penting ada lebih ndak was-was tangan padahal was suci. Nah, lagu ada sempurna hidap. Nah, maka basuhan sak kedua ketelu adalah sunnah. Fa innahuma lam tuzila an-najasah. Sehingga kedua basuhan sak kedua dan ketelu beruno ndak menghilangkan najis. Wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Sedangkan bentuknya itu seperti basuhan yang pertama. Maqasidut taharah arba'atun ashkaluha. Maqasid tujuan daripada bersuci atau bentuk daripada bersuci itu ada 4. Yes 4 penembik al-wudu, maka teparan bersuci masih dengan sak wudu dengan sak bersuci. Wal ghuslu dengan sak mandi belik, maksudnya ki mandi junub, maka dinamakan juga dengan bersuci. Wat tayammum dengan sak bertayamum masih teparan bersuci. Wa izalatun najasah dengan sak keteh najis bisuk pakaian lekan najis niki termasuk masih daripada bersuci. Wasailut taharah, apa kadun tejak bersuci niki? Pira alat. Termasuk yang pertama adalah alma, air. Bisuk, wudu, mandi, bernasan, segala sesuatu bentuk niki yang untuk bersuci menggunakan air. Yang kedua adalah alma idza kana tahuran, jika air itu suci, di selapu air itu suci. Sehingga arak air sak teparan makruh, arak air sak teparan
apa namanya mujawir maupun mutanajjis. Satekadu untuk bersuci itu adalah ai sa tuhur, tahirun mutahhirun, suci dan menyucikan. Barang misal ai sadari jeding, sale sumur maupun sale ara ai sak tepanasan si matahari ele daerah sak panas teparan ai musammas. Maka itu hukumnya untuk digunakan bersuci makruh. Ara ai suci lagu bercampur dengan barang suci. Ambil contoh ai kopi, ai teh. Ia kadun untuk berbisuk, ia kadun untuk wuduk je dan suci. Suci ai no lagu dan bau takadu bersuci. Dan bau takadu wuduk, dan bau takadu mandi, dan bau takadu mopok. Ancara ai najis mutanajjis, air yang terkena najis. Baduin de galon kode elek balik terik bangke niki sampai mambu datang dalam jeding, maka niki aran air mutanajjis, air yang terkena najis. Selama berubah bau dan bentuknya, maka air itu najis dan bau tekadu wudu. Contoh yang kedua arak bak balik atau ember belik niki terik najis. Terik misalnya mati misalnya bangki begang, berincak, berubah, ambune berubah, warna airnya berubah, maka dinamakan mutanajjis. Mari-mari ya kadun terbisuk naik, ya kadun terbisuk piring, niki najis jarine piring naik tenajis. Nah niki den bau terkadu untuk bersuci. Kadang-kadang itu kadang-kadang barang galon gentong tower. Nah niki perhatikan juga. Kalau towernya kecil, kemudian arah ambun bangke, seriuk jok atas berubah di air. Lamun berubah mambu keteh air ini kita paran air mutanajjis, air sak terkena najis. Sehingga dengan sak wuduk bareh besok naik niki dik na pesuci, ia terkena najis malik. Sembahyang ia dik na parak dalam keadaan wuduk. Sehingga itu sembahyang, itu wuduk kadu air sak terkena najis. Maka hukum wudunya tidak sah karena najis. Naik ke musalla kena karpet niki jadi mutanajis pupuk malik. Jadi ribet tertipak jari sehingga ia teparan air mutanajis. Yang kedua adalah turab, debu. Apa tentang kadu debu niki? Untuk tayamum. Yang ketiga adabik, bersama niki untuk dengan sak caren kesucian kulit sapi maupun kambing. Mbin tante sucian adalah disamak. Nah niki. Kemudian hajarul istinja, batu alat masin niki untuk istinja lamun temenek mun tenai dara ai batu sin tekole sampai bersih. Nah, itu yang dinamakan dengan wasailul thaharah. Ia terkadu untuk bersuci. Air, kemudian debu, kemudian dabit, kanca batu. Ia terkadu untuk bersuci. Dan kanggo daun. Harus bentuknya batu. Kayu dan bau. Harus batu. Batu yang suci dan bisa untuk mengambil najis. Dia syarat niki. Nah, harus batu no suci dan kanggo ada taimeno atau taimanok. Selainnya harus bersih batu niki. Batu no bau untuk kadu untuk keteh apa rana najis. Selainnya dengan batu kanggo dan bau keramik jadi kadu bau. Atau botol jadi kadu sedia kolet dan bau. Selain si batu dan bau. Nah, termasuk lekan batu adalah batu kumbong. Yang penting yang memungkinkan untuk mengambil najis sampai bersih. Namun bersih maka suci. Lagu lamun masih anu idakna air ternyata bareh desa salaina mentelah ya besok balik. Nah, cuman itu secara sah suci dia. Mare-mare ngebang dari niki bersembahyang, tayamum, elek daerah sanono ndek nar air. Ya syarat lagu 1 kilo jok lau, 1 kilo jok daya, jok timu, jok bat, dek nar ai. Elek daerah biasa di nar ai.
Nah, itulah sebabnya dia menggunakan batu untuk istinja, menggunakan debu untuk tayamum, kemudian mengerjakan sholat. Nah, itu ya cara. Lagu lamun daerah no luwe air, cuman waktu no doang untuk denara air, wajib i'adah jemaah. Malik terulang, mandi, wudu, sembahyang, niat qada, sembahyang sa'rudin. Wallahu a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim.